Sahabat YouTube, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas cara mengelola risiko, mencari modal yang ideal, serta melindungi profit. Untuk itu kita lihat videonya. Di video ini saya akan mengenalkan kepada Anda berbagai resiko dalam trading forex dan komoditi. Saat mendengar kata resiko, banyak trader yang langsung membayangkan bangkrut atau kehabisan modal. Padahal kehabisan modal adalah skenario terburuk dari trading yang dapat dihindari bila Anda mampu mengelola resiko dengan baik. Resiko trading adalah mengalami loss. Dan Anda perlu memahami jenis serta cara mengelola resiko agar Anda dapat menyusun rencana trading yang baik untuk meminimalisir kerugian yang Anda terima bila mengalami loss. Resiko pertama yang perlu Anda ketahui adalah resiko pasar atau market risk. Resiko ini disebabkan oleh perubahan harga yang terjadi di luar perkiraan trader. Misalnya, Anda buka posisi buy tapi ternyata market justru bergerak melemah atau bearish. Saat hal ini terjadi pada Anda, jangan berkecil hati, karena semua trader pasti pernah mengalami loss dan tidak ada analisis yang 100% akurat. Itulah sebabnya Anda perlu memasang stop loss setiap kali trading, agar dapat melindungi modal trading Anda dari kerugian yang lebih besar. Dan satu hal yang tidak kalah penting dari stop loss adalah, Anda juga perlu menentukan level take profit, agar keuntungan yang dapat Anda raih tidak berubah menjadi kerugian akibat pergerakan pasar. Resiko yang kedua adalah resiko leverage, yang biasanya terjadi saat trader tidak menyadari besar leverage dalam trading sehingga menyebabkan overtrade yang berujung kerugian besar. Dalam trading forex, leverage berfungsi dapat membantu Anda memaksimalkan peluang profit. Artinya, dengan leverage 1:100, dana $1.000 memiliki kesempatan profit yang setara dengan dana $100.000, bukan 1/100-nya. Namun perlu diingat, resiko kerugiannya pun setara. Karena trading forex dan komoditi menggunakan leverage, pastikan Anda menentukan batasan maksimum transaksi yang sesuai besar modal Anda. Resiko yang ketiga, resiko transaksi. Resiko ini lebih ke pelaksanaan transaksi. Misalnya saat trader melakukan order, ternyata terjadi error pada platform sehingga perintah order tidak tereksekusi. Apabila kesalahan transaksi menyebabkan perintah buka posisi tidak tereksekusi, Anda akan kehilangan peluang meraih profit, namun modal Anda seharusnya terjaga. Namun, apabila kesalahan transaksi menyebabkan perintah tutup posisi tidak tereksekusi, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian. Itulah pentingnya memilih broker dengan reputasi yang baik atas pelaksanaan transaksi nasabahnya. Jangan sampai modal trading Anda terkuras habis karena platform trading broker terlambat menutup posisi loss Anda. Satu hal lagi tentang broker, disediakannya spread dan komisi yang rendah dari broker juga dapat membantu Anda mengelola resiko transaksi Anda. Resiko keempat, resiko lonjakan harga. Resiko ini muncul saat terjadi perubahan drastis dari pergerakan harga yang dipicu oleh berita besar terkait suku bunga acuan bank sentral, isu tenaga kerja, dan berbagai hal yang beresiko mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut. Untuk mempersiapkan diri Anda dari situasi seperti itu, Anda perlu melakukan analisis fundamental. Anda bisa melihat jadwal keputusan suku bunga dan berita penting lain melalui MAFX News. Atau Anda bisa juga menghindarinya dengan tidak membiarkan posisi bermalam. Risiko terakhir yang perlu Anda ketahui adalah risiko margin. Risiko ini muncul akibat trader tidak memiliki rencana atau pemahaman trading yang baik, sehingga asal buka posisi yang tidak sesuai kemampuan modalnya. Trader seperti ini hanya berharap pada keberuntungan dan beresiko terkena margin call bahkan auto cut sebelum harga bergerak ke level yang dia harapkan. Please jangan jadi trader yang seperti ini ya. Jadi itulah 5 resiko yang wajib Anda ketahui. Risiko dalam trading hanyalah loss atau kerugian. Dan rugi tidak sama dengan bangkrut. Rugi adalah hal yang sangat wajar terjadi dalam trading dan dapat Anda kelola untuk mencegah Anda dari kehabisan modal.
Dengan modal yang cukup dan manajemen resiko yang baik, Anda dapat meminimalisir kerugian Anda hingga 1 hingga 5% saja. Sehingga modal Anda tetap terjaga dan Anda tetap memiliki kesempatan meraih profit di transaksi berikutnya. Di video ini saya akan membantu Anda menentukan modal trading yang ideal. Banyak trader yang menyiapkan modal trading sesuai dengan kemampuan finansialnya. Tidak salah memang, tapi idealnya modal trading yang perlu Anda siapkan justru harus disesuaikan dengan selera resiko atau target profit. Inilah 3 cara menentukan modal yang ideal untuk Anda. Cara pertama, tentukan terlebih dahulu berapa besar kerugian yang sanggup Anda terima. Rumusnya adalah nilai stop loss Anda dibagi persentase resiko. Misalkan Anda memiliki rencana trading 1 lot Euro USD dengan stop loss sebesar 30 pip yang setara dengan $300. Dan selera resiko Anda adalah 2%. Maka idealnya modal yang perlu Anda siapkan adalah sebesar $300 dibagi 2% atau senilai $15.000. Bagaimana jika selera resiko Anda lebih rendah, misalnya 1%? Maka idealnya modal yang perlu Anda siapkan adalah sebesar $300 dibagi 1% atau senilai $30.000. Apabila Anda trading mini lot dengan selera resiko sebesar 3%, maka idealnya modal yang perlu Anda siapkan adalah sebesar $30 dibagi 3% atau senilai $1.000. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin besar level penerimaan resiko Anda, maka semakin kecil modal yang Anda butuhkan untuk memulai trading. Cara kedua untuk menentukan modal trading yang ideal adalah dengan mencari tahu kerugian terbesar Anda saat trading, lalu dikalikan 3. Kerugian terbesar ini maksudnya adalah maksimal drawdown, yaitu sejumlah posisi yang menghasilkan kerugian terbesar, yang umumnya terjadi sekali dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itulah, Anda perlu menyiapkan modal sebesar 3 kali jumlah maksimal drawdown, agar Anda tetap memiliki peluang untuk melakukan recovery just in case Anda mengalami 2 kali drawdown dalam periode waktu yang sama. Misalnya, kerugian trading terbesar Anda adalah $3.000. Maka modal ideal yang Anda butuhkan adalah sebesar $9.000 agar modal Anda masih tersisa meskipun mengalami kerugian $3.000 sebanyak 2 kali. Cara ketiga, sesuaikan dengan target profit Anda. Misalkan Anda punya target profit sebesar 10% dengan minimum profit sebesar $200. Maka Anda perlu memiliki modal sebesar 100%-nya yaitu $2.000. Jadi itulah 3 cara menentukan modal trading yang ideal untuk Anda. Meskipun setiap broker pasti memiliki ketentuan modal minimum yang perlu trader siapkan, namun idealnya Anda perlu menghitung sendiri berapa besar modal yang perlu Anda siapkan sesuai dengan selera resiko atau target profit yang Anda inginkan. Apabila Anda sudah menyiapkan modal yang ideal, maka Anda sudah siap untuk trading sekarang juga. Di video ini saya akan berbagi beberapa tips yang dapat membantu Anda mengelola resiko dan melindungi profit. Tips yang pertama, jika Anda adalah trader pemula, disarankan untuk membatasi toleransi resiko sebesar 1 hingga 5% dari modal per transaksi. Dan pastikan Anda memasang stop loss sesuai dengan batasan ini. Misalkan modal Anda 5 juta rupiah atau sekitar $350. Maka sebaiknya batas resiko konservatif Anda adalah $3,5 hingga $5 per transaksi. Namun, jika Anda berani trading dengan lebih agresif, maka Anda dapat menggunakan batas resiko 10% atau $35, yang artinya Anda punya 10 kali kesempatan trading dengan skenario terburuk, yaitu loss 10 kali berurutan. Jika Anda punya modal lebih, misalnya 15 juta rupiah atau kurang lebih $1.050, maka Anda bisa trading secara konservatif dengan batas rugi 1% atau $10,5 per transaksi. Sehingga modal Anda baru akan habis apabila Anda mengalami loss $10,5 sebanyak 100 kali berturut-turut. Tips yang kedua, jangan panik ketika menerima margin call. Margin call adalah notifikasi dari broker bila ekuitas Anda berada di bawah margin yang dibutuhkan. Karena pergerakan pasar bisa membuat dana Anda menjadi sama dengan atau lebih rendah dari margin yang dibutuhkan. Maka Anda perlu mengelolanya. Saat menerima margin call, ada 3 hal yang dapat Anda lakukan. Pertama, Anda dapat menutup posisi trading yang kurang bagus ini.
Kedua, Anda dapat menambahkan dana di akun trading Anda agar nilai equity kembali lebih besar dari margin. Ketiga, Anda dapat melakukan spekulasi. Anda menunggu nilai posisi Anda bergerak kembali melebihi margin. Lalu bagaimana jika spekulasi Anda tidak membuahkan hasil? Bagaimana jika ternyata nilai posisi Anda terus menurun? Pada level tertentu, broker akan melakukan auto cut alias menutup semua posisi trading Anda secara otomatis. Di MIFX, auto cut dilakukan saat equity Anda tinggal tersisa 20% dari margin atau margin level 20%. Meski terkesan merugikan, namun fitur auto cut sebenarnya disediakan untuk melindungi modal Anda. Apabila Anda terkena auto cut saat mengalami trading yang merugikan, modal Anda dilindungi agar tidak habis 100%. Tips yang ketiga, tentukan besar lot yang ideal untuk memaksimalkan potensi profit. Rumusnya sederhana, yaitu membagi nilai dolar dari resiko maksimal dengan nilai dolar dari stop loss. Mari kita gunakan skenario modal 5 juta rupiah atau kurang lebih 350 dolar. Untuk transaksi Euro USD dengan leverage 1:100 dan batas rugi agresif 10% atau 35 dolar. Apabila Anda memasang stop loss dengan jarak 50 pip atau dari posisi buka, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Pada satu lot Euro USD, nilai 1 pip sama dengan 10 dolar. Maka batas stop loss 50 pip nilainya sama dengan 500 dolar. Batas rugi 35 dolar dibagi 500 dolar hasilnya sama dengan 0,07 lot atau dibulatkan menjadi 0,1 lot. Jika menurut Anda resikonya terlalu tinggi, sebaiknya Anda mengumpulkan modal lebih besar sambil terus berlatih dengan akun demo. Sebab dengan modal yang lebih besar, Anda dapat menggunakan batas rugi yang lebih moderat. Misalkan modal Anda sebesar 15 juta rupiah atau sekitar 1050 dolar. Anda bisa menggunakan batas rugi 5% atau sebesar 52,5 dolar per transaksi. Dengan level stop loss 50 pip, maka jumlah lot ideal untuk Anda adalah 52,5 dolar dibagi 500 dolar atau setara 0,105 lot. Apabila Anda memiliki modal yang lebih besar lagi, misalnya 2.000 dolar dengan resiko 5%, maka jumlah lot ideal Anda adalah 100 dolar dibagi 500 dolar atau sebesar 0,2 lot. Tips yang keempat, pasang batas take profit. Saat harga bergerak sesuai analisis Anda, order Anda akan berwarna biru dan ekuitas Anda terus bertambah. Hati-hati floating profit atau profit dari order yang terbuka belum menjadi milik Anda. Bisa jadi harga akan segera berubah arah dan order Anda justru berubah jadi loss. Untuk menghindari hal tersebut, pastikan Anda mengaktifkan fitur take profit pada setiap order. Anda dapat menggunakan strategi triple R atau risk to reward ratio untuk menentukan level take profit yang ideal. Di video ini saya akan mengenalkan Anda pada konsep risk to reward ratio. Setiap trader baik yang pemula maupun profesional pasti mengalami kerugian. Bedanya, trader profesional tahu bagaimana caranya mengelola resiko kerugian agar lebih rendah dari potensi profit yang bisa dia dapatkan. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan risk to reward ratio, yaitu perbandingan batas resiko rugi dan target profit dalam setiap transaksi yang Anda buat setiap kali membuka posisi trading. Mari saya jelaskan menggunakan contoh. Misalkan Anda trading menggunakan modal 15 juta rupiah atau sekitar 1050 dolar dengan toleransi resiko sebesar 1%. Maka untuk setiap transaksi batas resiko Anda adalah 10,5 dolar. Yang artinya modal Anda akan habis hanya jika Anda mengalami loss sebanyak 10 kali berturut-turut. Lalu bagaimana dengan target profitnya? Apabila untuk setiap transaksi Anda juga menetapkan target profit 2 kali lipat dari toleransi resiko atau sebesar 21 dolar di setiap transaksi, maka artinya risk to reward ratio Anda adalah 1:2. Rasio 1:2 adalah rasio yang banyak digunakan trader. Sebab jika win rate Anda 50% pun, secara akumulasi Anda dapat meraih profit. Mari kita hitung. Misalkan Anda trading 10 kali, Anda 5 kali loss dan 5 kali profit. Maka dari 10 kali trading, total kerugian Anda adalah sebesar 52,5 dolar. Sementara total profit Anda adalah sebesar 105 dolar. Jika dijumlahkan, maka dari 10 kali trading Anda meraih profit 52,5 dolar.
Anda dapat menggunakan risk to reward ratio setiap kali Anda akan buka posisi. Caranya diawali dengan menentukan batas stop loss yang sesuai dengan toleransi risiko Anda terlebih dahulu. Setelah itu, baru Anda tentukan level take profit yang sesuai dengan risk to reward ratio Anda. Mari saya contohkan. Misalkan Anda memiliki toleransi kerugian sebesar $21 dan ingin trading pasangan mata uang Euro USD. Jika Anda memutuskan untuk trading 0,1 lot, maka 1 pip Euro USD setara dengan $1. Berarti dengan toleransi kerugian sebesar $21, maka Anda perlu memasang batas stop loss dengan jarak 21 pip dari level buka posisi. Kemudian apabila Anda menetapkan risk to reward 1:2, maka idealnya Anda memasang batas take profit dengan jarak 42 pip dari level buka posisi dan selesai. Risk to reward ratio memang strategi trading yang cukup sederhana, namun dapat membantu Anda mengontrol kerugian serta menghasilkan profit yang konsisten. Anda dapat trading sekarang juga untuk mencoba menerapkan risk to reward ratio, atau jika Anda masih ingin belajar forex lebih banyak lagi, silahkan saksikan video webinar berikutnya hanya di MFX. Sampai jumpa!